Mengawali informasi saudara, beberapa elemen buruh menolak Undang-Undang Cipta Kerja di depan kantor Wali Kota Batam. Dengan aksi tersebut, para buruh berharap pemerintah daerah memberi dukungan atas gerakan yang dilakukan oleh seluruh elemen buruh. Aksi ini digagas oleh Partai Buruh bersama dengan elemen gerakan buruh lainnya yang menuntut pembatalan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Cipta Kerja. Aksi demo yang dipimpin Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Riden Hatam Aziz, dilakukan buruh dari 34 provinsi di seluruh Indonesia secara bergelombang, dengan tujuan memastikan Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Riden Hatam Aziz menyampaikan, tuntutan ini disampaikan kepada pemerintah daerah agar pemerintah daerah bisa mendukung gerakan yang dilakukan oleh seluruh elemen buruh. Menurutnya, penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja harus digaungkan karena aturan tersebut melanggar hak-hak pekerja dan mengancam kesejahteraan pekerja. Jika aturan tersebut diterapkan, dipastikan dapat berakibat menurunnya kualitas hidup dan kemiskinan bagi generasi yang akan datang. Nah, kenapa kami lakukan ini di daerah-daerah? Karena implikasi ekses daripada undang-undang ini adalah justru daerah-daerah nanti yang akan merasakan, ya, daerah-daerah nanti yang akan kalau dalam bahasa Betawi itu kena getahnya lah, kira-kira begitu, ya. Nah, makanya dan terima kasih kami di Batam tadi diterima oleh Pemkot Batam dan kami sudah jelaskan kepada mereka. Tujuannya adalah supaya Pemkot Batam, Gubernur Kepri juga menyuarakan kepada pemerintah pusat untuk mengakomodir apa yang diinginkan oleh para buruh di Batam ini. Apa dampak dari Undang-Undang Cipta Kerja ini terhadap buruh? Ya, tadi saya sudah sebutkan salah satu contoh. Ya, sekarang dampak yang sudah dialami oleh kami para pekerja, para buruh itu ada dua. Pertama adalah upah 2020, 2022 itu nggak naik UMK-nya. Nah, secara kebetulan memang 2021, 2022 itu ada pandemi COVID-19. Tapi saya memastikan tanpa ada COVID pun hampir pasti UMK tidak naik. Kenapa? Karena di Undang-Undang Omnibus Law-nya ini ada cantolan hukumnya. Apa itu? Kalimatnya adalah gubernur dapat menetapkan UMK di daerahnya, ya. Nah, kata-kata dapat ini artinya ketika gubernur tidak melakukan pun maka gubernur tidak bisa dipersalahkan. Beda dengan dulu Undang-Undang 13 tahun 2003, sifatnya setiap tahun wajib. Sementara itu, Ketua DPW FSPMI Provinsi Kepri, Dedi Iskandar, menambahkan aksi demo ini bukan yang terakhir. Jika tuntutan itu tidak bisa terpenuhi, para buruh akan terus melakukan aksi yang sama dengan jumlah massa yang lebih banyak, tergantung hasil dari kemajuan tingkat nasional. Bukan yang terakhir, tapi bakal ada yang berkelanjutan lagi selama proses Undang-Undang Cipta Kerja itu kita lakukan jika di MK, itu aksi-aksi seperti ini eskalasinya bahkan akan meningkat seiring waktu kepentingannya atau tanggapannya terhadap kemajuan sidang nanti di nasional. Kenapa daerah perlu melakukan? Ya karena memang kita pengen menyampaikan kepada pemerintah pusat bahwa penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini itu bukan hanya di pusat. Karena dampaknya di daerah, maka daerah itu melakukan penolakan yang bisa dilakukan ya aksi-aksi di daerah. Kita mendorong pemerintah daerah itu untuk menyampaikan ke pusat terkait apa yang menjadi respon kami, dan juga pemerintah pusat itu tahu gitu bahwa Cipta Kerja ini seluruh elemen khususnya buruh yang ada di seluruh provinsi itu menolak gitu. Makanya itu yang menjadi atensi kita supaya pusat itu berpikir gitu. Undang-undang ini udah nggak sesuai nih sama tujuan awalnya yang tadinya menciptakan lapangan kerja, jangan sampai lapangan kerjanya itu nggak berkualitas, kerja asal kerja gitu. Karena tujuan pemerintah itu pasti sama kita untuk mensejahterakan rakyatnya.
Dan di sini kami melihat Undang-Undang Cipta Kerja itu seperti kehilangan balancing. Yang tadinya harusnya hubungan pekerja dengan pengusaha itu balancingnya pemerintah, seolah kita melihat balancing dari pemerintah itu nggak ada. Makanya kita berupaya supaya undang-undang itu menjadi seimbang. Jadi seperti itu. Selain menuntut pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja, demonstrasi ini juga memprotes pasokan air dan listrik di Batam. Ketua DPC FSPMI Batam, Yapet Ramon berharap pemerintah daerah tidak menutup mata terhadap masalah tersebut. Para buruh ini mengingatkan bahwa pemerintah daerah memiliki sumber daya dan tenaga ahli yang bisa digunakan untuk mengatasi kendala ini. Listrik dan air yang ada di Kota Batam, seperti kita ketahui, pada saat media yang lalu juga hal ini kita suarakan. Ini menyangkut kebutuhan dasar atau kebutuhan yang paling mendesak yang harus segera diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah agar supaya kebutuhan paling mendasar ini bisa terpenuhi. Bagaimana kita mau menikmati kebahagiaan di rumah tangga kalau airnya sering mati, udah gitu hidup masih kotor, belum lagi ditambah lagi listrik juga sering padam. Nah ini kita kan di keluarga juga ada yang punya balita, ada yang sakit juga, rawat jalan masih di rumah. Nah, ini menjadi perhatian kita juga agar supaya pemerintah untuk benar-benar serius menindaklanjuti dan ditarget dalam jangka waktu. Buruh berharap pemerintah bisa mendengarkan tuntutan atas keprihatinan buruh, serta berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka sesuai dengan fungsinya dalam mewujudkan perubahan yang berkelanjutan. Demikian Bangun Selendra melaporkan dari Batam.